Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali mengumpulkan kita secara daring, secara online untuk mengaji bersama-sama, mengkaji ilmu agama. Dan alhamdulillah kita masih di pembahasan lanjutan dari kitab Ushul Tsalatsah yang sudah kita bahas selama beberapa minggu. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, dan kepada yang baru datang, ahlan wa sahlan. Barangkali ada yang baru join juga di hari ini. Jangan khawatir, mudah-mudahan insya Allah tetap bisa mengikuti materinya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang baru datang hari ini dan belum mengikuti materi-materi sebelumnya, kami sarankan nanti setelah pengajian ini bisa membuka YouTube channel kita di TI 2006 Mengaji. Insya Allah di sana juga sudah kami upload semua recording dari kajian-kajian yang terdahulu, termasuk bab-bab awal dari kitab Ushul Tsalatsah ini. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengajarkan apa yang Allah firmankan kepada umatnya dengan uswatun hasanah, yang merupakan tauladan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladani beliau sampai dengan akhir hayat kita. Baik, kepada rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dengan Ustadz Hamdi juga. Ustadz Hamdi sudah ada di ruangan, alhamdulillah. Dan afwan untuk semuanya, afwan jiddan jika di awal tadi ada masalah, misalnya ada yang mencoba untuk login dan sulit dan sebagainya. Mungkin sekalian kita menekankan juga bahwa memang dimulai dengan kajian minggu ini ke depan, insya Allah kita pakai room Zoom yang baru. Jadi meeting ID-nya dan juga link-nya itu agak berubah. Dan itu sudah ada di posting kajian minggu ini. Jadi kalau antum memakai posting kajian minggu ini, insya Allah URL-nya, link-nya itu sudah link yang terupdate gitu. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang tidak ada di grup kita ada grup Jarkom gitu ya, biasanya yang kita ambil membernya itu dari yang sudah mengisi data survei yang biasanya kita berikan setiap minggunya. Kita masukkan ke grup untuk memudahkan informasi, alur informasi. Nah, kalau yang di grup itu insya Allah sudah paham, insya Allah linknya sudah yang terupdate. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan yang di luar sana, yang di luar grup, barangkali kalau antum memforward info tentang kajian ini, tolong dipastikan bahwa linknya itu sudah yang link terbaru, yakni yang sudah kami posting dengan posting yang terbaru juga insya Allah. Kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan Allah memudahkan ini semua. Sedikit saja masalahnya gitu ya, insya Allah sekarang semua sudah bisa masuk. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan apa yang kita usahakan ini. Baik, kita akan mulai segera kajiannya. Sebagaimana biasa, kami akan sedikit mengingatkan beberapa adab-adab yang dasar, adab-adab mengaji secara umum dan juga secara online. Barangkali yang secara umum insya Allah rekan-rekan semua sudah paham gitu ya. Yang pertama misalnya menjaga niat, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga niat kita. Apa yang kita mau belajar ini adalah ilmu agama, dan sudah seyogyanya kita saat kita belajar, saat kita menuntut ilmu, dan saat kita melakukan perkara-perkara lain yang sifatnya baik, maka tentu kita sebisa mungkin mari kita meluruskan niat kita, ini benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya ini bermanfaat untuk kita sebagai pahala ibadah. Dan juga insya Allah manfaat dan barokahnya juga bisa lebih baik gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu apa yang akan dibacakan apa yang akan di-share oleh Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala di kajian ini, tentunya ini adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu, dan di dalamnya pasti akan ada ayat-ayat Allah dan kemudian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seyogyanya kita, walaupun mungkin sedang ada di rumah, sedang santai, mungkin yang habis kerja atau habis kuliah, sedang mungkin agak lelah gitu ya, barangkali akan lebih baik jika misalnya kita bisa menjaga sikap duduk kita, kemudian mungkin bajunya juga sedikit dipantaskan walaupun memang nggak ketemu siapa-siapa gitu ya. Tapi ana pikir itu merupakan salah satu adab kita yang baik untuk ta'zim, untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada
ilmu agama yang akan di-sharing sebentar lagi. Kemudian berikutnya juga kami mengingatkan untuk sebisa mungkin mencatat gitu ya, karena otak-otak kita ini bukan otak-otak yang kuat gitu. Jadi kalau bisa ada alat yang untuk dipakai mencatat, bisa di handphone atau di alat tulis dan sebagainya, tafadhol silahkan mencatat. Dan mudah-mudahan usaha itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga memudahkan untuk mengikat ilmu-ilmu yang diajarkan pada malam hari ini. Dan kepada ikhwan yang sudah bergabung dan berkenan, mudah-mudahan silahkan untuk bisa membuka kameranya juga supaya ada interaksi setidaknya tatap muka dengan Ustadz Hamdi walaupun secara daring gitu ya, sehingga insya Allah bisa menghidupkan juga kajian pada malam hari ini. Tetapi untuk audio, untuk mikrofon silahkan tetap ditutup, sampai kemudian nanti sesi tanya jawab kami akan membuka mikrofon yang bertanya. Nanti di sesi tanya jawab seperti biasa nanti akan ada 3 pertanyaan yang disampaikan dan diskusi secara langsung dengan Ustadz Hamdi, dan sisa pertanyaannya insya Allah seperti biasa kita akan melihat dari chatting, dan mungkin sedikit berbeda dan ini sudah kita terapkan di kajian sebelumnya. Yang ditaruh di chatting itu nanti hanya akan bisa dibaca oleh host. Di sini dari teman-teman tim TI 2006 mengaji insya Allah sudah ada yang menjadi host. Jadi teman-teman silahkan langsung taruh saja jika mau bertanya di kolom chat. Nanti host akan mengumpulkan semua pertanyaannya dan kemudian mengoper kepada MC untuk kemudian dibacakan kepada Ustadz Hamdi untuk direspon. Kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita bisa masuk saja ke materinya kepada Ustadz Hamdi. Hafizallahu ta'ala, tafadhol maskura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita bertemu pada kajian rutin syarah kitab Ushul Tsalatsah, sebuah kitab yang kecil namun padat maknanya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang 3 perkara yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Penulis sebelumnya mengatakan bahwa i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara. Ya. Perkara yang pertama adalah kita wajib untuk taat kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha jika ada di antara manusia hamba-hambanya yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dalam beribadah. Dan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara yang ketiga, ya, yaitu ketika penulis mengatakan ats-tsalitsatu, dan yang ketiga adalah anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menaruh kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah kerabat dekat baginya. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari penulis, ya. Ini adalah penjelasan dari penulis bahwa orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu nggak boleh kita memberikan kecintaan kepada mereka. Ya, dan ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk dipelajari. Ya, bahwa
seseorang yang kufur kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita nggak boleh mencintai mereka. Kita nggak boleh mencintai mereka. Ini adalah hal yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Dan ini adalah satu perkara ya, ikhwan, yang sangat penting untuk diperhatikan bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa kita hidup ya di masyarakat yang mereka tidak semuanya Muslim. Di antara mereka ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang belum masuk Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini, di kajian kali ini, kita akan mengkaji tentang hukum mencintai orang kafir. Ya, apa yang harus kita lakukan, sikap seperti apa seharusnya ya kalau kita menemukan misalnya punya teman di kantor ya non Muslim, atau kita punya tetangga orang kafir yang bukan Muslim, maka seperti apa konsep cinta dan benci yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena masalah ini ya, masalah menaruh cinta dan menaruh kebencian ya, ini permasalahan yang banyak disalahpahami oleh sebagian kalangan dari kaum muslimin. Sebagian orang terlalu bermudah-mudahan, sehingga dia menaruh kecintaannya kepada semua orang, bahkan orang-orang yang kafir kepada Allah, ditaruh kecintaan kepada mereka. Dengan dalil bahwa kita ini semuanya manusia. Ya, Muslim ataupun kafir, kita tetap mencintai. Sehingga dia bermudah-mudahan dalam memberikan kecintaan kepada orang kafir. Maka ini juga tidak benar. Ya. Dan ada lagi sekelompok orang yang mereka berlebih-lebihan dalam membenci orang kafir. Ketika mereka menaruh kebencian, ya, mereka menganggap bahwa ada hal-hal yang boleh dilakukan, padahal itu tidak boleh. Ya, seperti misalnya sebagian orang ya, yang memiliki paham ekstrim ya, dalam Islam, yaitu sekte Khawarij, ya, sebagian kaum muslimin ada di antara mereka yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Khawarij, sehingga akhirnya mereka seringkali melakukan ya hal-hal yang serampangan dengan dalil menaruh kebencian kepada orang-orang kafir. Akhirnya di antara mereka ada yang melakukan pemboman ke gereja misalnya, kemudian di antara mereka ada yang berbuat kasar dan tidak adil, ya, bahkan sampai membunuh orang-orang kafir yang tinggal bersama kita. Maka ini juga tidak benar. Ya, sehingga bermudah-mudahan dalam hal ini itu salah dan terlalu ekstrim, ya, lebay, berlebihan, itu juga menjatuhkan kita ke dalam kekeliruan. Sehingga konsep al-wala dan al-bara, yaitu menaruh kecintaan dan kebencian, itu harus berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama. Ya. Dan Anda ingatkan ya ikhwan, ya, permasalahan ini juga terkadang disalahgunakan oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga sebagian mereka tidak mengetahui rincian permasalahan dalam konteks al-wala dan al-bara. Mereka tidak mengetahui rincian tentang konteks rasa cinta dan rasa benci. Akhirnya mereka menyangka bahwa barang siapa yang menaruh kecintaannya kepada orang kafir, maka mutlak dia menjadi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Maka ini tidak benar. Ya. Nanti rinciannya akan kita sebutkan dengan dalil-dalilnya, insyaAllah. Sehingga sangat penting sekali ya, seorang itu memahami tentang konsep cinta dan benci di dalam Islam. Karena yang pertama adalah bahwa hal ini merupakan makna dari kalimat tauhid. Ya, konsep cinta dan benci ini adalah bagian dari makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan konsep cinta dan benci ini kalau kita lihat ya di penjelasan para ulama, maka konsep cinta dan benci ini biasa dinamakan dengan al-wala wal bara. Ya, al-wala itu artinya cinta dan bara itu artinya benci. Ya, bisa juga diartikan al-wala adalah loyalitas dan al-bara adalah berlepas diri. Ya. Maka al-wala dan bara ini, al-wala wal bara ini, dia merupakan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah.
ketika seseorang ya menjadi muslim, ya pijakan dia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia harus memahami makna-maknanya. Dan di antara makna dari la ilaha illallah adalah kita mencintai orang-orang yang menyembah Allah dan kita membenci orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. La ilaha artinya tiada Tuhan yang berhak disembah. Illallah artinya hanya Allah yang berhak disembah. Sehingga turunan dari kalimat tauhid ini adalah seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah kita wajib untuk membencinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan Tuhan yang berhak disembah, kita wajib untuk mencintainya. Ya, itu turunan yang pertama. Kemudian turunan yang kedua adalah bahwa setiap orang yang menyembah selain Allah, maka kita wajib untuk membenci mereka. Sebagaimana setiap orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib untuk mencintai mereka. Ya. Antum paham ya? Jadi turunan konsep ini dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, ana ulangi, jadi la ilaha illallah itu terbagi menjadi dua. Ya. La ilaha, potongan yang pertama adalah la ilaha, peniadaan ketuhanan untuk selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, nggak ada sama sekali, siapapun dia. Baik dia manusia, baik dia orang soleh, baik dia ustadz, baik dia kiai, baik dia nabi, atau rasul, atau malaikat, jin, apapun itu, matahari, bulan, bintang, tidak ada. Mereka semuanya, makhluk-makhluk itu bukan Tuhan. Kita wajib untuk berlepas diri dari ketuhanan selain Allah. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah illallah, penetapan bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Tuhan yang berhak untuk dicintai. Dan turunannya adalah orang yang menyembah Allah, kita wajib untuk mencintai mereka. Ya, sehingga ini adalah dasar dari konsep al-wala dan al-bara, atau konsep cinta dan benci di dalam Islam. Jadi konsep cinta dan benci di dalam Islam itu merupakan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian hal yang kedua yang menjelaskan tentang pentingnya konsep cinta dan benci di dalam Islam adalah bahwa rasa cinta dan benci merupakan syarat dari keimanan seseorang. Ya, rasa cinta dan benci ini merupakan syarat dari keimanan seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Ya, perhatikan ayat ini baik-baik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 80 dan 81. Engkau melihat kebanyakan dari mereka saling memberikan rasa cinta kepada orang-orang kafir atau musyrik. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Sungguh amat buruk apa yang mereka persiapkan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Mereka akan kekal dalam siksaan. Ya. Antum lihat di sini. Ya, engkau melihat kebanyakan dari mereka memberikan rasa cinta kepada orang-orang musyrik. Lihat, orang-orang ini memberikan rasa cintanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Ya, betapa buruk apa yang mereka persiapkan untuk diri mereka. Jadi yang mereka lakukan itu merupakan satu hal yang akan mereka ambil hasilnya. Ya. Ambil hasilnya. Apa hasilnya itu? An sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Kemudian kata Allah, ya, walau kanu yu'minuna billah wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Jika mereka beriman kepada Allah, kepada nabi, dan kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya, maksudnya Al-Qur'an, ya, jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada Al-Quran, mattakhaduhum awliya. Sungguh mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrikin sebagai sahabat-sahabat mereka. Labi sama walakinna katsiran minhum fasiqun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berbuat kefasikan. Ya. Jadi untuk perhatikan ayat ini, bahwa
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'an, maka mereka nggak mungkin menjadikan orang-orang musyrik sebagai teman dekat mereka. Ya, untuk dicintai dan seterusnya. Itu nggak mungkin. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bicara panjang lebar tentang hal ini. Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu Al-Maidah ayat 80 dan 81, ya, menyebutkan bahwa syarat dari keimanan seseorang kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Al-Quran adalah ketika dia tidak menaruh kecintaan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sangat jelas dan mudah untuk dipahami sebetulnya. Ya. Sekarang coba deh kita berpikir ketika kita misalnya mencintai seseorang, kemudian orang yang kita cintai ini tidak diberikan haknya oleh orang yang ketiga misalnya. Maka otomatis ya, hati kita akan membenci orang yang ketiga ini. Karena dia tidak memberikan hak kepada orang yang kita cintai. Ya, contoh sekarang. Contohnya adalah ketika kita mencintai kedua orang tua kita misalnya. Kita cinta sama kedua orang tua kita. Kemudian ada seseorang ya, yang berbuat zalim kepada kedua orang tua kita. Entah orang tua kita itu dituduh dengan perbuatan yang padahal mereka tidak pernah berbuatnya, atau orang tua kita dicela, ya, dicaci misalnya, terzalimi, orang tua kita terzalimi. Antum bayangkan, apakah mungkin antum cinta sama orang tersebut yang menzalimi orang tua antum? Mustahil, nggak mungkin. Atau kita cinta sama pasangan kita misalnya. Ya, yang laki-laki cinta sama istrinya, atau istri cinta sama suaminya. Kemudian pasangannya ini dizalimi oleh orang lain. Entah dia dipukul, atau diambil hartanya, atau dianiaya misalnya. Dizalimi. Apakah mungkin kita menaruh kecintaan kepada orang yang berbuat zalim ini? Tidak mungkin, mustahil kita menaruh kecintaan. Maka bagaimana dengan seseorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah marah kepada orang ini. Kita gak mungkin mencintai seseorang yang meyakini bahwa Allah itu punya istri. Kita gak mungkin meyakini kecintaan kepada seseorang yang meyakini bahwa Allah itu punya anak. Allah sangat murka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda." Kata Allah, sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan sebuah perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit ini terpecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka meyakini bahwa Allah punya anak. Antum bayangkan betapa murkanya Allah. Dan Allah tunjukkan itu bahwa alam semesta ini akan hancur karena perkataan orang-orang tersebut. Kemudian tiba-tiba kita menaruh kecintaan kepada mereka yang Allah murka sama mereka. Kita menyayangi mereka, kita cinta sama mereka, kita hormati mereka dengan luar biasa. Maka ini bukan termasuk adab seseorang yang berakal. Kita nggak bicara tentang dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi coba kita bicara dari sisi adab dan akhlak. Nggak pantas ya, ketika kita punya pasangan dan pasangan kita dizalimi, kemudian kita malah bermesra-mesraan dengan orang yang menzalimi pasangan kita. Ini nggak pantas. Ada kita punya orang tua kita dicaci sama seseorang. Yang mencaci orang tua kita, kita hormati dia, kita suguhkan hal-hal yang baik. Bukan menyuguhkan, maksudnya menaruh kecintaan kepada mereka. Karena ada rinciannya nanti tentang hal ini. Tidak boleh kita menaruh kecintaan kepada mereka. Dan ini ya ikhwan, fenomena yang tersebar di masyarakat kaum muslimin. Apalagi dengan berkembangnya orang-orang barat, orang-orang kafir. Ketika mereka memiliki ilmu dunia yang lebih daripada kaum muslimin. Ketika mereka sering bermunculan ya,
di televisi, di dunia maya atau di dunia pada umumnya, mereka sering bermunculan. Mereka adalah tokoh dan lain sebagainya. Mereka adalah idola. Ya, penyanyi yang paling hebat adalah orang-orang kafir. Pemain bola yang paling hebat adalah orang-orang kafir. Pemain basket yang paling hebat adalah orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang yang terjun dalam dunia-dunia katakan hiburan tersebut, mereka akhirnya mengidolakan orang-orang kafir. Betul atau tidak? Ada di antara kita yang hobinya main bola, kemudian dia kenal sama mereka-mereka, orang-orang kufar? Nggak ada. Ada di antara kita yang main basket, kemudian nggak tahu siapa aja pemain-pemain NBA? Nggak mungkin. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang menaruh kecintaan kepada mereka. Maka hati-hati dalam hal ini. Hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita menaruh kecintaan kepada orang kafir. Ya, akhi, sekali lagi kita coba tidak berbicara dari sisi dalil. Ya. Kita nggak bicara dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Coba kita bicara dari adab dan akhlak dan etika seorang yang berakal ketika dia mencintai Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah ya dilakukan perbuatan zalim yang sangat besar, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana mungkin kita menaruh kecintaan kepada mereka? Mustahil, nggak bisa. Ya, tidak akan bersatu antara cinta kita kepada Allah dengan cinta kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini adalah hal yang kedua, ya, yang menunjukkan tentang pentingnya konsep al-wala dan al-bara'. Tadi yang pertama adalah bahwa al-wala dan al-bara' adalah bagian dari makna kalimat tauhid. Kemudian yang kedua adalah al-wala dan al-bara' adalah syarat dari keimanan seseorang. Dan yang ketiga, al-wala dan al-bara' adalah tali iman yang paling kuat. Ya. Al-wala dan al-bara ini tali iman yang paling kuat. Rasa cinta dan rasa benci ini tali iman yang paling kuat. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Awsaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sesungguhnya tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, sehingga di sini juga ada satu pelajaran yang sangat penting ya, kawan, bahwa ternyata rasa cinta dan benci ini bisa di-manage. Ya. Kita bisa mengatur rasa cinta kita. Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa rasa cinta ini nggak bisa diatur. Ya, sehingga kalau seorang itu cinta kepada sesuatu, dia udah nggak mungkin berlepas darinya. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ya, buktinya adalah bahwa di sini ada hukum-hukum yang dijelaskan oleh Islam. Ya, ada peraturan-peraturan, ada ketentuan-ketentuan. Sehingga seseorang harus memanage dengan baik rasa cinta dan benci yang ada dalam hatinya. Kepada siapa dia memberinya, dan kepada siapa dia tidak boleh memberikan rasa cinta atau benci tersebut. Ya. Dan kemudian ya kawan, secara umum konsep al-wala dan al-bara ini terbagi menjadi tiga. Secara umum konsep al-wala dan al-bara ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ya, orang-orang yang wajib kita memberikan kecintaan kepada mereka 100%. Jadi ada orang-orang yang kita nggak boleh memberikan kebencian kepada mereka, sedikit pun. Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan mereka rasa cinta 100%. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan rasul. Kita harus memberikan rasa cinta kita kepada mereka seluruhnya. Bahkan kita diwajibkan untuk mencintai mereka melebihi cinta kita kepada keluarga kita. Bahkan kita harus memberikan kecintaan kita kepada mereka melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Sungguh tidak beriman kalian. Yang maksudnya tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku lebih daripada cinta kalian kepada anak kalian, kepada orang tua kalian, dan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Baru cinta kita itu sempurna. Bahkan Umar bin Khattab
pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbun nasi ilayya illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali dari diriku. Maka Nabi SAW mengatakan, "La ya Umar, itu tidak benar. Wahai Umar, hatta min nafsik, seharusnya engkau mencintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri." Maka Umar pun mengatakan, "Hatta min nafsi, kalau begitu aku sekarang mencintaimu lebih daripada diriku sendiri." Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang imanmu baru sempurna." Ya, sehingga ini adalah bagian yang pertama dari konsep al-wala dan al-bara, atau rasa cinta dan benci. Bahwa bagian yang pertama adalah memberikan kecintaan atau loyalitas secara 100%. Kita berikan 100% kecintaan kita. Kepada siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang soleh, para ulama, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka berbuat baik, ya, maka kita berikan loyalitas kita kepada mereka 100%, ya, tanpa ada kebencian. Baik. Kemudian bagian yang kedua adalah ketika kita memberikan rasa benci kita, rasa berlepas diri kita secara 100%. Tidak ada rasa cinta 1% pun. Yaitu kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, berbuat kesyirikan. Ya. Konteksnya adalah dia sudah bukan lagi orang muslim. Ya, entah dia orang kafir atau orang yang berbuat kesyirikan, maka kita wajib untuk membenci mereka 100%. Ya. Wajib untuk membenci mereka 100%. Wajib. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang kita berikan sebagian dari kecintaan kita dan kita berikan juga sebagian dari rasa benci kita. Kepada siapa kita berikan hal ini? Yaitu kepada orang-orang yang beriman, yang melakukan kemaksiatan. Maka kita mencintai, ya, karena dia adalah orang yang beriman, kita mencintai karena ketaatan yang dilakukan oleh orang ini. Akan tetapi kita membenci, ya, kemaksiatan, membenci sebagian dari orang ini karena dia melakukan kemaksiatan. Semakin banyak kadar keimanannya, kadar kesolehan orang tersebut, maka rasa cinta kita kepada orang ini akan semakin besar. Seharusnya seperti itu. Dan semakin besar misalnya maksiat yang dia lakukan, maka semakin besar juga rasa benci kita kepada orang ini. Ya, paham antum ya? Sehingga di sini ada 3 bagian. Yang pertama, rasa cinta 100%, rasa benci 100%, kemudian cinta dan benci dicampur, ya, keduanya diberikan kepada orang tersebut karena tercampur antara keimanan dan kemaksiatan. Ya. Sehingga adalah rincian yang disebutkan oleh banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dari zaman sekarang atau zaman dahulu. Mereka menyebutkan hal ini dengan apa yang tadi Ana rincikan. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang mencintai orang-orang kafir, maka yang penting untuk diketahui adalah bahwa mencintai orang-orang kafir itu terbagi menjadi 2 bagian. Mencintai orang-orang kafir itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah mencintai orang kafir yang hukumnya kekufuran. Mencintai orang kafir yang hukumnya adalah kekufuran. Dan yang kedua adalah mencintai orang kafir akan tapi hukum tidak sampai kepada kekufuran, tapi itu merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Ya. Baik, kita bicara sekarang tentang mencintai orang kafir yang hukumnya adalah kekufuran, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kapan itu terjadi? Itu terjadi, ya ikhwan, ketika seseorang mencintai orang kafir karena kekafirannya. Dia mencintai orang kafir karena agamanya. Dia senang ketika orang-orang kafir melawan orang-orang Islam dan orang-orang kafir ini menang. Mereka berharap itu. Maka yang memiliki keyakinan seperti ini, ya, dia dihukumi bahwa orang ini terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik.
Ya, jadi intinya adalah bagian yang pertama ini, seseorang yang mencintai orang kafir karena agama mereka, atau menolong orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum mukminin karena berharap kekufuran mengalahkan keimanan. Ya, maka ini hukumnya kufur, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Dan ini, ikhwan, hal ini itu timbul dari keyakinan seseorang, ya. Sehingga adanya hal ini di dalam hati seseorang. Dan kecintaan seperti ini, ya, kecintaan yang seperti ini, itu biasa disebut dengan tawalli oleh para ulama. Ya, dinamakan dengan apa? Tawalli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Ya, ini adalah dalil yang disebutkan juga oleh penulis. Baik. Ya, penulis di sini mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, Allah berfirman yang artinya dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, engkau tidak akan mendapatkan mereka meletakkan kecintaan mereka, meletakkan loyalitas mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, baik itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Ya, siapapun orangnya nggak boleh menaruh kecintaan kepada mereka. Ya. Sehingga ini adalah dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Ya. Ini surat Al-Maidah ayat 51. Ya, seharusnya antum hafal ayat ini, ya. Dan ini sempat viral, surat Al-Maidah ayat 51, dan inilah pembahasannya, jadi mudah-mudahan bermanfaat juga buat antum. Ya, terkadang subhanallah ada suatu hal yang viral tapi kita nggak tahu maknanya, kita nggak tahu rinciannya. Ya, padahal nggak semua menaruh kecintaan kepada orang kafir itu kekufuran. Nanti akan kita bahas. Al-Muhim, surat Al-Maidah 51 ini bunyinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia ini artinya orang-orang yang diberikan loyalitas, baik itu adalah teman dekat atau pimpinan atau pokoknya nggak boleh kita berikan kepada dia loyalitas atau rasa cinta. Ya, ba'duhum awliya'u ba'd, sesungguhnya mereka adalah saling bersahabat dan saling tolong-menolong di antara mereka, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, maka barang siapa yang memberikan kecintaan kepada mereka, maka sungguh orang yang memberikan kecintaan itu termasuk dari bagian mereka. Maksudnya dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Tapi ingat catatannya yang tadi Anda sebutkan di awal, bahwa ya, mencintai orang kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah ketika dia mencintai orang kafir karena apa? Karena agama mereka, karena kekufurannya, karena dia senang kalau orang-orang kafir itu menang atas kaum muslimin, dia senang kalau kekufuran itu bisa mengalahkan keimanan. Maka ini adalah yang disebut dengan tawalli, atau memberikan loyalitas kepada orang kafir yang menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Paham antum ya? Dan hal ini harus betul-betul dipahami dengan baik. Jangan sampai kita terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang tersebar, ya, yang tadi Anda sebutkan. Entah bermudah-mudahan atau terlalu berlebih-lebihan. Ada banyak dalil yang lain, ya. Intinya itu semoga itu bisa mewakili. Jadi itu adalah bagian yang pertama. Ya, mencintai orang kafir yang merupakan kekufuran adalah tawalli, sebagaimana yang dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah mencintai orang-orang kafir bukan karena agama mereka.
tapi karena dunia yang mereka miliki. Mencintai orang-orang kafir karena dunia, bukan karena agama mereka. Adapun agama mereka tetap orang ini membenci mereka. Sehingga ia tetap membenci kekufuran mereka, cinta kepada kaum muslimin, serta tidak pernah berharap kekufuran menang melawan keimanan. Nggak pernah berharap hal tersebut. Akan tetapi ia memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir untuk mendapatkan dunia. Maka loyalitas yang seperti ini, rasa cinta yang seperti ini, hukumnya adalah dosa besar. Tidak sampai kepada derajat kekufuran. Tidak mengeluarkan seseorang dari kufuran. Ya. Dalilnya adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, kisah Hatib bin Abi Balta'ah ini satu kisah yang penting sekali untuk memahami tentang konsep al-wala dan al-bara'. Dan kalau saja kajian ini hanya membahas tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah, Anda rasa cukup untuk mendapatkan faedah yang besar. Jadi antum pahami baik-baik kisah ini yang akan Anda sebutkan. Jadi intinya yang Anda ingin sampaikan dulu, supaya antum paham dulu, bahwa kecintaan kepada orang-orang kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama cinta karena agama mereka, dan yang kedua cinta karena dunia mereka. Jadi kalau karena agama itu kekufuran, kalau karena dunia itu tidak sampai derajat kekufuran. Jadi bisa kita simpulkan surat Al-Maidah ayat 51 yang sempat viral itu ketika itu, sehingga waktu itu kan yang lagi ramai adalah barang siapa yang memilih dan seterusnya, memilih orang kafir tersebut, maka dia keluar dari agama Islam. Kan itu viral waktu itu. Maka kalau kita mau turunkan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama kepada kejadian tersebut, maka bisa kita katakan bahwa kalau dia memilih orang kafir itu karena agama orang kafir ini, atau dia berharap kekufuran itu bisa merajalela di Indonesia atau di Jakarta secara khusus, maka ini merupakan kekufuran, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Tapi kalau dia ingin mendapatkan dunia, dia ingin mendapatkan uang, dia ingin mendapatkan jabatan, akhirnya dia menaruh kecintaan kepada orang tersebut, maka ini tidak mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam, akan tetapi dia terjatuh dalam dosa besar. Dia terjatuh dalam dosa besar. Keduanya merupakan dosa besar, tapi yang satu kekufuran, yang satu tidak sampai pada derajat kekufuran. Sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan, karena ini berkaitan dengan akidah. Baik, dalil yang menjelaskan tentang yang kedua ini adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, ya ikhwan, merupakan seorang sahabat yang mulia. Seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita tahu kedudukan perang Badar dalam Islam. Bahwa perang Badar adalah perang yang menentukan antara apakah kaum muslimin ini akan tetap ada eksis di muka bumi ini atau mereka akan musnah. Itu ditentukan dalam perang Badar. Oleh karena itu, orang-orang yang dalam perang Badar itu mereka memiliki keutamaan lebih daripada sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar. Oleh karena itu para ulama sebagian ketika mereka menyebutkan keutamaan para sahabat, diantaranya adalah mereka menyebutkan 10 sahabat yang pertama kali, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian disebutkan orang yang pernah ikut perang Badar. Karena saking mulianya orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah, ya ikhwan, beliau tinggal di Madinah. Hijrah dari Makkah menuju Madinah, sama seperti sahabat-sahabat yang lain, sama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW berseteru, dan kaum muslimin itu selalu berseteru dengan orang-orang kafir yang ada di Makkah. Dari mulai perang Badar, peperangan antara kaum muslimin dengan penduduk Makkah. Kemudian perang Uhud, 2 tahun kemudian perang Uhud, atau setahun kemudian perang Uhud juga sama, antara kaum muslimin dengan penduduk Makkah. Kemudian di tahun kelima ada perang Khandaq, begitu juga sama. Orang-orang Makkah berkumpul dengan orang-orang Yahudi untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga perseteruan antara penduduk Makkah dengan Rasulullah dan para sahabatnya itu sangat panjang sekali perseteruannya. Sampai akhirnya, ya ikhwan, Nabi SAW sekitar di tahun ke-8, Nabi SAW ingin membuka kota Makkah.
melakukan pembukaan kota Makkah yang biasa disebut dengan Fathu Makkah. Jadi Nabi SAW menyiapkan strategi, menyiapkan pasukan untuk menyerang kota Makkah. Antum bisa bayangkan. Dan Nabi SAW menyiapkan sekitar 10.000 pasukan untuk menyerang kota Makkah. Hatib bin Abi Balta'ah, dia bagian keluarganya masih ada di Makkah. Sehingga dia khawatir sama keluarganya. Nanti jangan-jangan kalau Nabi SAW menyerang kota Makkah, nggak akan ada yang bisa membela keluarganya. Karena kebetulan keluarganya Hatib ini, ya, tidak memiliki kekuatan di Makkah. Mereka keluarga biasa. Ya. Beda dengan keluarganya sebagian sahabat. Ya, seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain sebagainya, orang-orang Quraisy itu orang-orang yang kuat dari keluarga besar. Sehingga insya Allah mereka akan aman. Ya, karena mereka dari keluarga yang besar. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah tidak demikian. Ya, keluarganya yang ada di Makkah itu lemah. Ya, sehingga bayangkan kalau ada pertempuran di Makkah, dia khawatir nanti keluarganya tidak selamat. Paham antum ya? Jadi keluarganya ini tidak selamat. Kenapa? Karena Hatibnya masuk Islam, ikut bersama Rasulullah. Sedangkan keluarganya masih di Makkah. Ya, berbahaya bagi keluarga Hatib. Itu yang ada di pikiran Hatib. Apa yang dilakukan Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada penduduk Makkah untuk mengkabarkan mereka bahwa Nabi Muhammad dengan 10.000 pasukan akan menyerang kalian ke Makkah. Berhati-hatilah kalian. Tulis surat, kemudian surat ini diantarkan oleh seorang wanita. Wanita ini pun pergi dari Madinah menuju Makkah. Antum bayangkan. Ya, kawan, ini dalam Islam ya, dan dalam dunia militer secara umum mungkin ya, ini adalah sebuah pengkhianatan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang memberitahukan tentang rahasia penyerangan ya Rasulullah SAW yang merupakan pimpinan waktu itu. Maka diutuslah wanita tersebut untuk pergi. Maka Ali bin Abi Thalib mengisahkan kisah ini. Beliau mengatakan, ba'athani Rasulullah SAW wa Zubair bin Awwam wa Aba Marthadil Ghanawi wa kulluna Faris. Faqad taliqu hatta ta'tu rawdata khakh. Fa'inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha sahifatun min Hatib bin Abi Balta'ah ilal musyrikin. Nabi SAW adalah seorang nabi yang diberikan wahyu oleh Allah. Jadi yang dilakukan oleh Hatib ini, Nabi SAW mengetahuinya. Maka Ali bin Abi Thalib bercerita, Nabi SAW memerintahkan aku, Zubair bin Awam, dan Abu Marthad al-Ghanawi. Kita bertiga adalah orang-orang yang hebat dalam memacu kuda. Nabi memerintahkan kita bertiga dengan mengatakan, pergilah kalian ke tempat yang bernama Rawdatu Khakh. Di tempat tersebut, kalian akan mendapatkan seseorang, perempuan, dari kalangan kaum musyrikin, dia membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Untuk bisa bayangkan ya, pengkhianatan kepada Rasulullah itu tidak seperti pengkhianatan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW punya Jibril, Nabi Muhammad SAW dikasih wahyu sama Allah Azza wa Jalla, sehingga Hatib ketahui. Maka Ali bin Abi Thalib pergi dengan Zubair dan Abu Marthad, ya, fa'adraknaha tasiru ala jamalin laha. Maka kami pun mendapati wanita tersebut di tempat yang Nabi SAW tunjuk. Ya, jadi mereka datang kemudian nunggu di tempat itu. Tapi betul bahwa ada wanita tersebut ya dengan dia sedang mengendarai untanya. Qala qulna ainal kitab alladhi ma'ak. Maka kita pun mengatakan kepada wanita ini, mana suratnya? Maka wanita ini mengatakan, ma ma'iya kitab, aku tidak ada surat, tidak megang surat sama sekali. Fa anakhna biha fabtaghainaha fi rahliha fama wajadna syai'an. Maka kita pun memerintahkan wanita ini untuk turun, kemudian kita periksa semuanya yang dia bawa, diperiksa semuanya, maka kita tidak mendapatkan apapun, kata Ali. Qala sahibai, mana ra kitaban? Maka dua sahabatku, kata Ali, mengatakan kita tidak melihat surat sama sekali, suratnya nggak ada. Kata Ali bin Abi Thalib, laqad alimtu ma kadzaba Rasulullah. Sesungguhnya tidak mungkin Rasulullah itu salah, nggak mungkin. Walladzi yuhlafu bihi latukhrijannal kitab aw la ujarridannak. Maka ya Ali bin Abi Thalib mengatakan, keluarkan suratnya atau kami akan tanggalkan seluruh pakaianmu, kepada wanita ini. Fama ra'atil jid minni
ahwat biyadiha ila hujazatiha wa hiya muhtajizatun bikisa'in fa akhrajatil kitab. Ya, maka dia pun mengeluarkan surat itu dari rambutnya. Mengeluarkan surat itu dari rambutnya. Qala fantalaqna bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat itu kita ambil, kemudian kita bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Tiba-tiba ternyata ikhwan ketika dibuka sama Rasulullah, ya, surat tersebut isinya apa? Dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk penduduk Makkah. Hati-hati bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan menyerang kalian, ya, dengan strategi seperti ini, dan seperti ini. Tentu bayangkan bentuk pengkhianatan yang luar biasa, ikhwan. Ya, dan ini memberikan suatu loyalitas kepada orang-orang kafir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Hatib. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Hatib, "Ma hamalaka ya Hatibu ala ma sana'ta." Kata Nabi, "Wahai Hatib, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau melakukan perbuatan ini?" Antum lihat, ikhwan. Antum lihat. Pertama kali yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hatib itu apa? Cross check, tabayun, bertanya dulu, niat antum apa? Mengirimkan surat kepada orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa perkara takfir, perkara vonis kafir itu nggak boleh serampangan. Ya, beda dengan subhanallah kasus Al-Maidah ayat 51 itu yang sempat viral. Sebagian mereka langsung memvonis yang memilih kafir. Ya akhi, Nabi SAW tidak seperti itu memvonis kafir. Lihat bagaimana Nabi SAW bertanya kepada Hatib bin Abi Balta'ah yang mengirimkan strategi Nabi SAW kepada musuh bebuyutan Nabi yang sudah 8 tahun lamanya terjadi peperangan. Hamzah meninggal, sahabat-sahabat Nabi meninggal, dibunuh oleh mereka. Tapi ketika ada seorang muslim, ya, yang memberikan loyalitas kepada orang kafir, nggak serta-merta dikafirkan sama Nabi. Tapi Nabi SAW bertanya dulu, "Ma hamalaka ya Hatib ala ma sana'?" Niatnya apa, wahai Hatib? Ini juga menunjukkan bahwa kekufuran seseorang karena loyalitas itu berkaitan dengan hati. Ya, itu berkaitan dengan hati. Oleh karena itu Nabi bertanya, ya, apa yang kau lakukan, wahai Hatib? Maka apa kata Hatib? Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, "Ma bi illa an akuna mu'minan billahi wa rasulih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Antum lihat, ya, betapa Hatib di hatinya dia masih beriman, nggak ada kekufuran sama sekali. Wa ma ghayyartu wa la baddalt, dan aku tidak merubah agamaku sama sekali. Aradtu an takuna li 'indal qaumi yadun yadfa'u Allahu biha an ahli wa mali. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, sesungguhnya aku ingin orang-orang Mekah itu menjaga keluargaku yang masih ada di Mekah. Ya ikhwan, sebagian sahabat hijrah ke Madinah, itu sebagian keluarganya masih ada di Mekah. Nah, Hatib seperti itu. Kata Hatib, kalau aku beritahukan ini, aku berharap keluarga aku nanti dijaga. Karena Hatib sudah menolong kami. Paham antum? Kemudian kata Hatib, "Walaysa min ashabika hunaka illa walahu man yadfa'ullahu bihi an ahlihi wa mali." Adapun sahabat-sahabatmu yang lain, wahai Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mungkin punya keluarga di sana di Makkah. Tapi keluarga mereka ini terjaga oleh mereka. Karena sama-sama satu Quraisy, satu kabilah, satu keluarga besar sama orang-orang kafir ini nggak berbahaya. Akan tapi keluarga aku nggak miliki siapa-siapa. Kalau nanti terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Mekah, akhirnya keluarga aku juga kena dibunuh atau disandra. Dia khawatir itu. Ini yang dikatakan oleh Hatib kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah Nabi mengatakan, enggak, kamu sudah kafir, kamu sudah berkhianat? Apakah Nabi SAW mengatakan hal demikian? Ya, akhi, Nabi tidak mempunyai kafir serampangan. Kata Nabi SAW, "Shadaqa fala taqulu lahu illa khairan." Sesungguhnya Hatib telah jujur. Dia tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Masya Allah, tabarakallah. Ya, betapa keadilan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tatkala ada seorang sahabat yang menaruh loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Faqala Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Innahu qad khana Allah wa rasulah wal mu'minin." Wahai Rasul,
Sesungguhnya Hatib sudah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Fada'ni adribu unuqah, biarkan aku memenggal kepalanya. Lihat bagaimana Umar marah, kemudian mengatakan hal demikian. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, wahai Umar, ma yudrika la'allallah qad ittala'a ala ahli badrin, faqala a'malu ma syi'tum, qad wajabat lakumul jannah. Maka Nabi mengatakan, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat orang-orang yang pernah ikut perang Badar, dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukanlah sesuka kalian, sesungguhnya kalian semua pasti masuk surga. Maka Umar pun fadama'at aina Umar, maka Umar pun menangis. Kemudian mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 5789. Antum silahkan search hadis ini, kemudian lihat penjelasan ulama tentang hadis ini. Ya, hadis ini syarat akan faedah. Ya, sekali lagi Anda sebutkan, kalau kajian kita ini cuma menyebutkan tentang kisah ini saja, wallah cukup faedahnya sangat banyak ya ikhwan. Al-muhim, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa ternyata ketika seseorang menaruh loyalitas pada orang kafir, itu tidak serta-merta dia menjadi orang yang kafir, mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena ini satu hal yang penting untuk dipahami ya, ikhwan. Ya, sebagian orang, ya, khususnya para takfiriyun, orang-orang yang suka memvonis kafir, orang-orang khawarij, itu mereka menyangka bahwa di dunia ini tidak ada negara Islam. Kenapa? Karena mereka berhubungan dengan negara-negara yang lain. Karena negara-negara kafir meletakkan duta besar mereka ya, di negara Islam tersebut. Sehingga ini merupakan menaruh loyalitas kepada orang-orang kafir, maka negara ini kafir. Akhirnya semua negara kafir. Ya, bukan seperti itu cara memahami agama. Bukan seperti itu cara memahami agama. Kita harus tahu rinciannya seperti apa. Ya, memang betul ada dalil-dalil yang seperti tadi Anda sebutkan ya. Dalil surat Al-Maidah ayat 51 misalnya. Kata Nabi SAW, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa menaruh loyalitas kepada mereka, maka dia termasuk dari bagian mereka. Itu kekufuran. Tapi seperti apa rinciannya? Seperti apa rinciannya? Ternyata rinciannya adalah sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya, di antaranya adalah dalil kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang secara tegas ternyata loyalitas itu nggak semuanya mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya. Maka maka ini adalah pembagian ya, tentang hukum menaruh kecintaan kepada orang-orang yang kafir. Baik. Kemudian ikhwan, ada beberapa catatan penting terkait pembahasan tentang mencintai orang kafir. Ya, sebetulnya ada dalil lain ya, yang menjelaskan, ada juga kisah tentang seorang Ansor yang membela orang kafir ya, karena dia adalah satu keluarga ya, tapi Nabi SAW tidak mengkafirkan dia juga. Ada kisah-kisah yang lain sebetulnya, akan tetapi kisah Hatib semoga cukup untuk memahami permasalahan ini. Kemudian ada beberapa catatan penting ya ikhwan terkait pembahasan mencintai orang kafir. Yang pertama, catatan yang pertama. Ini penting untuk disebutkan supaya kita tidak salah paham. Yang pertama adalah bahwa cinta itu terbagi menjadi dua. Ada cinta tabi'i, ada cinta yang bukan tabi'i. Cinta tabi'i adalah cinta yang merupakan cinta yang seperti cinta anak kepada ayahnya. Ada anak nggak cinta sama ayahnya? Nggak mungkin. Secara penciptaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecintaan ini ya, dari si anak kepada si ayah. Seorang ibu misalnya melahirkan seorang anak, kemudian si ibu masuk Islam misalnya, ya, dan anaknya qadarullah misalnya dalam keadaan kafir, maka di situ pasti ada rasa cinta kepada anak tersebut. Maka rasa cinta yang seperti ini bukan termasuk rasa cinta yang tercela. Ini adalah rasa cinta yang dibolehkan. Seperti Nabi Nuh misalnya, ya, ketika dia punya anak yang kafir, itu Kan'an, ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya itu naik ke perahu, naik ke kapal, ketika banjir bandang, maka di situ ada kecintaan yang di dalam dirinya Nabi Nuh kepada anaknya, sehingga dia berharap anaknya itu ikut. Paham itu? Walaupun anaknya adalah kafir.
maka kecintaan yang seperti ini tidak masalah, ya kawan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membolehkan Afwan, nampaknya rasa cinta yang tabi'i, maka itu dibolehkan, tidak mengapa. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada pamannya Abu Talib, sangat cinta kepada pamannya Abu Talib, yang dia adalah paman yang tidak masuk Islam. Bahkan ketika dia meninggal pun dia belum mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Akan tapi Nabi menaruh kecintaannya. Maka kecintaan yang seperti ini tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa yang maksudnya orang yang cintai sini? Abu Talib. Sehingga rasa cinta yang seperti ini bukan termasuk rasa cinta yang tercela. Bukan pembahasan kita yang tadi kita bahas. Semoga antum bisa paham. Ini catatan yang pertama. Jadi kalau ada misalnya di antara kita punya keluarga, punya kakak atau punya adik, atau misalnya di antara kita ada yang mu'allaf, kemudian keluarganya semuanya kafir, semuanya belum masuk Islam, maka kecintaan kekerabatan itu dibolehkan. Kecintaan kekerabatan itu dibolehkan. Jadi kita masih cinta sama kakak kita, sama adik kita, sama orang tua kita, itu dibolehkan, nggak masalah. Antum jangan risih dengan masalah itu. Akan tetapi tetap kita harus menaruh kebencian karena kekufuran yang ada di diri mereka. Tapi ingat, kecintaan yang merupakan tabiat itu, maka tidak mengapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dibolehkan bagi setiap muslim untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Bahkan dianjurkan dan kita dicontohkan oleh Nabi SAW untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dan berusaha mengajak mereka ke dalam agama Islam. Dan ini tidak ada kontradiksi sama sekali antara rasa benci kita kepada mereka dengan perbuatan baik yang kita berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Tidak mengusir kalian dan tidak membunuh kalian, tidak memerangi kalian. Maka Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Itu bayangkan. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari rahmatnya Islam, baiknya Islam, bahwa kita juga diwajibkan untuk berlaku adil. Jadi jangan sampai difahami ketika kita diwajibkan untuk membenci mereka, kemudian kita berbuat zalim kepada mereka. Ini pemahaman yang salah. Kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Kita nggak boleh berbuat zalim kepada mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir, yang memiliki perjanjian, seperti orang-orang kafir yang hidup bersama kita, mereka memiliki perjanjian aman. Atau orang-orang kafir yang datang ke Indonesia, misalnya dia bawa visa, diberikan perjanjian aman, keamanan dari negara kaum muslimin. Maka orang seperti ini nggak boleh dibunuh. Kata Nabi, yang membunuh mereka, orang yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman. Dan sungguhnya bau surga ini, wangi surga ini tercium dari jarak 40 tahun. Tentu bisa bayangkan betapa Islam ini baiknya luar biasa. Sampai orang kafir pun yang kita diwajibkan untuk membenci mereka, itu kita nggak boleh menzalimi mereka, apalagi membunuh mereka. Bahkan yang membunuh diancam oleh Allah tidak mencium bau surga. Maka ini adalah satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada tetangganya orang Yahudi, dalam keadaan sakit, apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mendatanginya.
Kemudian Nabi menjenguknya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada anaknya, ya, jadi yang sakit ini adalah seorang anak Yahudi. Kemudian ayahnya berada di sampingnya. Kata Nabi SAW, katakanlah la ilaha illallah. Ya. Si anak ini menoleh ke ayahnya. Ya, seakan-akan dia takut sama ayahnya. Bagaimana mungkin dia taat kepada Rasulullah padahal ayahnya tidak mau taat kepadanya. Maka ayahnya mengatakan, ati' Abul Qasim. Ya, patuhilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad. Akhirnya anak ini mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal. Anda bisa bayangkan bagaimana akhlak Nabi SAW kepada orang yang kafir. Baik. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah Asma binti Abi Bakar, ya, seorang sahabat dari kalangan wanita yang mulia, bahwa dia mengatakan qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Ya, ketika dia tinggal di Madinah, Asma ini ibunya datang dari Makkah dalam keadaan masih musyrik. Ya, ibunya belum masuk Islam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, apa yang harus aku lakukan? Ibuku datang, dia belum masuk Islam. Kata Asma, apakah boleh aku menemuinya, aku bercengkrama dengannya, aku bersilaturahim dengannya, maksudnya menemuinya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam sili ummiki, iya, ya sambunglah sambunglah ibumu, ya datangi ibumu, berbuat baik kepadanya. Yang itu melihat bagaimana konsep Islam tentang hal ini. Ya. Dan ada banyak nukilan juga yang mendapatkan dari para ulama tentang hal ini. Ya. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam hadis yang sahih, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzubihat lahu syatun fi ahlihi, falamma ja'a qala ahdaitum li jarina al-yahudi ahdaitum li jarina al-yahudi." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sebuah ekor kambing, ya, ketika Nabi SAW menyembelih seekor kambing, maka Nabi mengatakan kepada keluarganya, apakah kalian sudah berikan hadiah untuk tetangga kita yang Yahudi? Ya, apakah kalian sudah memberikan tetangga kita yang Yahudi? Maka ini juga dalil yang menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Ya. Dan Syekh bin Baz juga memiliki perkataan yang bagus tentang hal ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Intinya mereka semua menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Ya. Dengan keyakinan yang tadi sudah disebutkan. Baik. Bahkan Syekh Saleh Al-Syekh, ini juga nukilan yang sangat bagus, ya, karena ingin sharing ke antum. Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitabnya Ithafus Sa'il bima fit Tahawiyah minal Masail, beliau mengatakan bahwa al-wala dan al-bara' kepada orang kafir ini, ya, itu ada 3 tahapan atau ada 3 bagian. Yang pertama adalah mencintai mereka karena kekufuran mereka, maka ini sebuah kekufuran. Kemudian yang kedua, mencintai mereka karena ingin mendapatkan dunia dari mereka, ya, atau suka sama mereka, mengidolakan mereka karena keduniaan yang mereka miliki, maka ini nggak boleh. Ini haram, ya, kabirah min kabairid dzunub, ya, dosa besar. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, an yakuna fi muqabalati ni'mah atau fi muqabalati qarabah, fa inna naw'ul mawaddatil hasilah aw ihsan aw nahwi dzalik fi ghairil muharibin hadza fihi rukhsah. Ya, adapun yang ketiga adalah ketika kita berbuat baik kepada mereka. Ketika berbuat baik kepada mereka karena mereka adalah orang baik misalnya. Ya. Kita mendapat kenikmatan dari mereka atau mereka adalah keluarga kita. Maka di situ pasti ada kecintaan, kata beliau. Ya, dan berbuat baik di situ dalam hal ini, ya, selagi mereka adalah bukan orang-orang yang memerangi kita, maka ini dibolehkan. Maka ini dibolehkan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala. Kemudian yang terakhir adalah catatan yang ketiga, ya, dibolehkan bermuamalah duniawi dengan orang-orang kafir, seperti jual beli, pinjam meminjam, ya, menerima dan memberikan hadiah dan sebagainya. Dan hal ini tidak ada kaitannya dengan masalah al-wala dan al-bara.
Hal ini tidak ada kaitannya dengan masalah al-wala dan al-bara. Ya, jadi kalau ternyata kita misalnya punya barang dibeli sama orang kafir, atau orang kafir punya barang kita beli dari mereka, atau kita pinjam uang dari mereka, atau mereka pinjam uang dari kita, ini tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal demikian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Tentu bayangkan, menggadaikan ini berarti apa? Berarti Nabi SAW meminjam sesuatu dari mereka. Ya, jadi Nabi SAW minta pinjaman, kemudian Nabi menggadaikan baju perang. Tentu bayangkan, ya, Rasulullah SAW orang yang paling mulia, meninggal dalam keadaan beliau punya hutang dan sudah digadaikan dengan baju besinya. Antum tahu nggak? Ketika Nabi SAW berhutang, menggadaikan baju besinya, itu berhutang untuk apa? Ada yang tahu? Atau untuk KPR, atau untuk kredit mobil? Nabi SAW ya menggadaikan baju perangnya untuk 1 sok gandum, 1,5 kilo gandum. Tentu bayangkan, buat makan. Dan ini mengajarkan kita ya bahwa minjem uang ya, atau ngutang sama orang itu ada etikanya, ada adab-adabnya. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan ini dengan hadis-hadisnya dan dengan perbuatan-perbuatan Nabi. Jadi gaya hidup Rasulullah SAW itu yang paling ideal. Enggak kayak orang zaman sekarang. Masya Allah, utangnya numpuk. Semuanya bukan urusan makanan. Kalau untuk makanan, alhamdulillah, tempat tinggal, apa semuanya sebetulnya bisa. Nggak masalah. Tapi semuanya tentang hal-hal yang bukan primer. Ya. Dan ini salah satu kekacauan dalam memahami tentang gaya hidup. Al-muhim. Itu mungkin yang terakhir ya. Jadi intinya adalah bahwa bermuamalah duniawi dengan orang-orang kafir ini dibolehkan dan ini tidak ada kaitannya dengan masalah al-wala dan al-bara. Ya. Kemudian ya itu, dan Nabi SAW juga pernah mendapatkan hadiah ya, berupa kambing bakar ya, daging kambing yang dipanggang seperti itu dari seorang wanita Yahudi. Ya, maka Nabi menerimanya. Kemudian Nabi juga pernah menerima budak wanita dari Raja Mesir, ya. Dan dia adalah orang yang kafir. Maka Nabi SAW pun menerima hal tersebut. Sehingga ini tidak ada kaitannya dengan al-wala dan al-bara. Ya, intinya adalah ana ringkas kajian malam ini bahwa sangat penting sekali untuk memahami tentang konsep al-wala dan al-bara. Karena yang pertama, dia merupakan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang kedua, dia merupakan apa? Tali Islam yang paling kuat, dan yang ketiga tadi apa? Al-wala dan al-bara adalah syarat dari keimanan seseorang. Itu tentang pentingnya al-wala dan al-bara. Kemudian hukum mencintai orang kafir terbagi menjadi 2. Yang pertama tawalli, dan yang kedua al-muwalah. Ya, tawalli adalah mencintai orang kafir karena agama mereka, dan al-muwalah adalah mencintai orang kafir karena dunia, bukan karena agama. Tetap membenci agama mereka. Dalil-dalilnya yang tadi disebutkan, surat Al-Maidah ayat 51 diantaranya, kemudian kisah Hatib bin Abi Balta'ah, ini semua yang bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, adapun beberapa catatan penting terkait pembahasan mencintai orang kafir adalah yang pertama bahwa cinta tabi'i tidak termasuk cinta yang tercela. Kemudian yang kedua, dibolehkan berbuat baik kepada orang kafir, bukan mencintainya, ya, dengan berusaha mengajak mereka ke dalam agama Islam. Bahkan kita dianjurkan untuk berbuat baik ya. Kemudian yang ketiga, dan tidak boleh menzalimi mereka. Kemudian yang ketiga, dibolehkan bermuamalah duniawi dengan orang-orang kafir seperti jual beli, pinjam meminjam, menerima dan memberikan hadiah dan sebagainya. Dan hal ini tidak ada kaitannya dengan masalah al-wala dan al-bara. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas sharingnya. Materinya sangat menarik sekali pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa meresapi ya
Kalau Ana pribadi kayaknya mesti baca-baca lagi atau menonton video ini ulang mungkin karena agak mesti mikir gitu katanya. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin kita apa namanya sebelum sesi pertanyaan tadi dari panitia sudah ada beberapa pengumuman, ada 4 poin pengumuman yang sudah diberikan di kolom chat. Harap bisa disimak. Kemudian kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Kita akan mencoba format yang sedikit berbeda mungkin Ustaz. Jadi kita selang-seling pertanyaan langsung dan pertanyaan chatting gitu ya. Baik. Jadi pertanyaan langsung dulu, kemudian chatting, kemudian langsung lagi dan seterusnya. Nanti sampai dengan waktu yang kira-kira Ustaz berkenan. Baik, untuk pertanyaan langsung silakan kepada ikhwah yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung buka mic-nya. Tafadhol. Adakah? Oke, kalau belum ada, berarti Ana masuk ke kolom chat dulu ya. Oh, Aldo, seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya Ustaz, jazakallah khairan atas materi dan penjelasan yang disampaikan Ustaz. Ana mau bertanya lagi tentang tadi dijelaskan surat Al-Maidah 51 itu Ustaz, dan mungkin juga ada kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 139 yang kurang lebih sama ya Ustaz, tentang pemimpin ya Ustaz. Janganlah kalian memilih pemimpin atau teman setia gitu ya, sebagai orang kafir sebagai pemimpin atau teman setia kalian gitu Ustaz, kalau tidak salah tafsirnya. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita bersikap sikap kita sebagai seorang muslim supaya kita tidak dicap sebagai orang munafik gitu ya, sesuai ayat tersebut. Padahal kita tahu tadi Ustaz menjelaskan kalau itu mungkin termasuk loyalitas terhadap dunia ya Ustaz. Mungkin pemimpin itu kan salah satu bukan berkaitan dengan agama ya Ustaz. Nah, bagaimana sebaiknya cara kita membedakan gitu Ustaz, supaya kita tidak termasuk dalam golongan munafik sesuai ayat Al-Maidah 51 dan mungkin An-Nisa juga Ustaz. Mungkin demikian Ustaz. Baik. Kita katakan bahwa menaruh loyalitas kepada orang kafir itu semuanya terlarang. Baik karena dunia atau karena agama mereka, semuanya terlarang. Kita sebagai orang muslim nggak boleh menyentuh hal tersebut sama sekali. Sehingga kita nggak boleh memilih orang kafir, nggak boleh. Haram hukumnya. Kita nggak boleh menaruh kecintaan kepada mereka. Kita nggak boleh loyal kepada mereka. Kita nggak boleh membantu mereka. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah apakah kafir atau tidak. Itu sebetulnya. Jadi kalau boleh atau tidak, nggak boleh. Ya. Sehingga loyalitas kepada mereka itu bisa menimbulkan mudarat yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita ridho dipimpin oleh seorang yang kafir? Kemudian bagaimana dengan kemaslahatan kaum muslimin? Bagaimana dengan masjid-masjid yang tersebar banyak di Indonesia? Kemudian syiar-syiar agama yang ada di Indonesia, ini semuanya kan saling berkaitan dengan sebuah kepemimpinan. Sehingga mustahil ya kita nggak boleh keimanan yang ada di hati kita menolak kita untuk menjadi atau dipimpin oleh seorang yang kafir. Sehingga ini kita satu suara. Ya, nggak ada perbedaan sama sekali di antara kaum muslimin. Semuanya menolak bahwa kita dipimpin oleh orang kafir. Tinggal kemudian yang harus kita perhatikan adalah bahwa nggak semua yang milih orang kafir itu kafir. Ya, ini yang harus diperhatikan. Itu saja. Adapun boleh atau tidaknya, tidak boleh semuanya. Ya. Akan tapi yang satu terjerumus kepada dosa besar, yang satu lagi terjerumus kepada kekufuran. Ya, dua-duanya pahit ya kawan. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa dua-duanya terlarang, akan tapi rinciannya adalah tentang masalah takfir. Tentang masalah takfir. Semoga bisa mencerahkan. Bagaimana Aldo? Sudah cukup jelas insya Allah ya. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke pertanyaan chatting ya Ustaz ya. Baik. Nah, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Akhwan izin bertanya, bagaimana pengaplikasian poin ketiga tadi tentang sebagian cinta dan sebagian benci Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Pengaplikasiannya adalah bahwa kita cinta kepada atas dasar kebaikan-kebaikan yang timbul dari orang tersebut. Ya. Akan tapi kita membenci keburukan-keburukan yang timbul dari orang tersebut. Ya, contoh mudahnya adalah ya kita nggak duduk sama orang itu setiap saat, tidak.
Ketika dia lagi di masjid, dia lagi kajian, kita duduk sama dia. Tapi nanti naudzubillah min dzalik, kalau orang ini ternyata dia suka berbuat kemaksiatan, ya duduk bersama orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak boleh duduk sama orang itu. Kita harus membenci orang tersebut karena perbuatannya ini. Ya, ini juga merupakan konsep dalam bersahabat sebetulnya ya, ketika kita memilih sahabat, karena kita tahu bahwa kita sekarang nggak bisa memungkiri bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu nggak semuanya ustadz, nggak semuanya orang-orang soleh, ya kan? Ya mungkin kita punya teman yang paham agama, ada teman kita yang nggak paham agama sama sekali, ada teman kita yang baik, ada teman kita yang baik dalam urusan muamalah misalnya, tapi dia dalam sisi agamanya nggak baik sama sekali. Maka hal ini yang kemudian bermanfaat ya ketika kita mempelajari konsep ini. Jadi kita membenci dia ya dengan kadar kemaksiatan yang ada pada dirinya, dan kita mencintai orang ini dengan kadar keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Barangkali ada yang mau bertanya langsung lagi, kita selang-seling. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung. Baik, kalau belum ada, Ana langsung ke... Oh, Akhweri, silakan. Akhweri, audionya masih di-mute. Nah. Ya, terima kasih, Ramadan. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas pemaparan materi malam ini. Semoga Ustadz selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustadz. Ini di lingkungan pekerjaan ya, Ustadz ya. Di lingkungan pekerjaan saya kebetulan terdapat dua rekan kerja saya yang memiliki hubungan pekerjaan cukup dekat dengan saya, sangat dekat dengan saya. Nah, rekan kerja saya yang pertama ini si A, ini non Muslim, kemudian yang B ini Muslim. Tapi untuk rekan kerja saya yang non Muslim ini dari sisi pekerjaan dia mungkin bisa dibilang pekerjaannya bagus gitu ya dari sisi pekerjaan, kemudian rajin bekerja segala macam gitu ya. Intinya lebih positif, banyak positifnya dari sisi pekerjaan untuk rekan kerja saya yang A ini yang Muslim. Kemudian di sisi lain yang rekan kerja saya yang B ini Muslim, namun dari pekerjaan juga ibaratnya mungkin sering telat, kemudian pekerjaan juga selesainya dengan kurang bagus seperti itu, dan juga untuk ibadah sendiri cukup jarang gitu, sholat pun juga jarang gitu ya. Nah, ketika saya kebetulan diminta untuk memberikan penilaian gitu ya terhadap dua rekan kerja ini yang nantinya akan digunakan untuk, tentunya salah satu dari rekan kerja saya ini akan menjadi seorang mungkin yang nantinya akan memimpin sebuah tim gitu ya, yang timnya mungkin di bawahnya juga banyak yang beragama Islam gitu ya. Nah ini baiknya sikapnya seperti apa ya Ustadz ya? Karena kalau mau objektif mungkin kita lihat dari sisi pekerjaan, tapi kalau dari sisi ininya seperti apa ya Ustadz ya? Karena nantinya rekan kerja saya ini yang terpilih akan memimpin tim yang di bawahnya banyak beragama Muslim gitu ya. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, bahwa ini pertanyaan sangat bagus ya. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa orang-orang yang kafir ya, kita harus menaruh kecintaan kita 100% kepadanya. Dan dalam urusan pekerjaan, dalam urusan hal-hal duniawi, ya tadi kita sebutkan bahwa itu tidak berkaitan al-wala dan al-bara. Ya sama halnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam gandum tadi, yang meminta gandum dari seorang Yahudi, atau Nabi menerima hadiah dari orang-orang Yahudi, atau Nabi menjenguk orang yang sakit dari kalangan orang Yahudi, maka itu tidak menunjukkan bahwa Nabi loyal atau cinta kepada orang tersebut. Ya. Sehingga ini satu hal yang penting sekali untuk dipahami.
Jadi ketika kita memilih ya, seorang sebagai rekan kerja kita dalam bermuamalah duniawi, maka ini nggak masalah. Ini tidak menunjukkan bahwa kita itu berarti menaruh kecintaan kepada mereka, tidak. Karena ini urusannya adalah urusan dunia. Ya, sehingga ini satu hal yang penting untuk difahami. Kemudian yang kedua, ya, kalau ternyata kepemimpinan si orang tersebut ya adalah kepemimpinan yang tentang tim kerja yang berkaitan dengan dunia, yang nggak ada hubungannya sama sekali tentang kepemimpinan secara umum, ya, sehingga tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan kehidupan orang-orang yang ada di bawahnya, ya, tapi dia murni itu adalah hanya urusan pekerjaan saja, ya, tim bekerja begitu dipimpin oleh si fulan, maka insya Allah ini tidak termasuk dari larangan yang tadi disebutkan tentang memilih pemimpin. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ferry gimana? Apakah ada pertanyaan mungkin sedikit Ustaz. Jadi terlepas ke depan juga, maksudnya dari sisi tim di bawahnya nanti kan banyak beragama Islam dan mungkin ada kecenderungan terhadap penilaian terhadap non muslimnya sebagai pimpinannya, itu terlepas dari itu semua ya Ustaz ya? Ya betul, terlepas itu semua dengan syarat bahwa kepemimpinan dia itu nggak mengatur tentang misalnya tentang sholat, ya misalnya akhirnya kalau misalnya orang kafir ini jadi misalnya dia bisa mengatur waktu kerjanya itu sehingga yang muslim nggak bisa sholat, ya, atau kemudian nggak bisa menampakkan syiar-syiar Islamnya, nggak bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Kalau demikian maka nggak boleh kita memilih orang kafir sebagai pemimpin, paham ya? Tapi kalau murni betul-betul karena pekerjaan aja misalnya, hanya pekerjaan aja dan nggak ada hubungannya sama perbuatan, nggak ada hubungannya dengan kehidupan beragama dari yang dibawahi oleh dia, yang dipimpin oleh dia, bawahan-bawahannya, nggak ada hubungannya dengan kehidupan beragama mereka, maka insya Allah nggak masalah. Syukron Ustaz. Saya kira cukup jelas. Baik. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya ada pertanyaan lebih dari 3, Ustaz. Antum bagaimana waktunya? Pertanyaannya banyak, lumayan banyak sih. Betul ya? Syukran, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Lumayan nih, kayaknya topiknya hot juga nih. Alhamdulillah. Ini ada berapa nih Ustaz ya? Anda nggak ngitung. 5 pertanyaan lagi boleh? 5 pertanyaan ya? Oke. Baik, Ustaz. Ya. Anda akan coba pilih juga beberapa yang mungkin tidak berulang. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sebenarnya definisi benci 100% kepada orang kafir atau tidak menaruh cinta sama sekali kepada orang kafir? Karena biasanya orang jadi tidak akan berbuat baik kepada orang yang dibenci gitu kan ya. Apakah berarti kita juga tidak bisa berbuat baik sama sekali kepada orang kafir? Lalu bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang kafir? Ya. Baik. Benci kepada orang kafir 100%, itu bukan berarti kita tidak berbuat baik. Ya. Ini nggak ada kontradiksi sama sekali. Sebagian ulama mencontohkan hal ini dengan ketika seseorang itu minum obat. Ya. Dia benci sama obat yang rasanya pahit. Tapi dia tetap minum obat tersebut karena dia tahu ada manfaat di situ. Sehingga obat itu mengandung, katakanlah begitu ya, perasaan kita terhadap obat tersebut adalah membenci dari satu sisi, dari rasanya kita benci, tapi kita suka juga dari manfaat yang akan ditimbulkan oleh obat tersebut. Ya, sebagian ulama menyebutkan hal ini ketika menjelaskan tentang apa yang kita bahas ini. Ya, jadi tidak kontradiksi antara kita berbuat baik dengan konsep cinta dan benci. Coba kalau kita lihat ya, ayat-ayat yang tadi disebutkan, ya, seperti surat Al-Maidah ayat 51, kemudian Al-Maidah ayat 80 dan 81, ya, kemudian surat Al-Mujadilah ayat terakhir, ya, itu semuanya larangan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad, ya,
secara khusus karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad dan kepada kaum mukminin agar tidak memberikan kecintaan kepada mereka sama sekali. Ya. Bahkan dalam ayat yang disebutkan oleh penulis itu sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La tajidu qauman, wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapatkan sebuah kaum, ya, sekelompok orang yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya, coba pahami konteks ini lewat Al-Quran, lewat dalil-dalil. Ya. Tidak akan mendapati mereka menaruh kecintaan kepada orang-orang yang dibenci oleh menaruh kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maksudnya orang-orang kafir. Baik. Di antara mereka, di antara orang-orang kafir ini adalah yang tadi kita sebutkan. Orang-orang Makkah yang diberikan loyalitasnya oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Akan tapi Nabi SAW tidak serta-merta mengkafirkan. Dan lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW menjenguk orang-orang Yahudi. Ya, memberikan hadiah kepada mereka. Ya, jadi dari konteks perbuatan Nabi SAW bisa kita lihat. Nabi diturunkan Al-Quran yang melarang Nabi untuk memberikan loyalitas, tapi Nabi SAW berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontradiksi antara kita membenci mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Bertanya langsung lagi, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Tafadhol. Nah, kalau belum ada, Anda langsung ke pertanyaan chat lagi ya. Ini pertanyaan berikutnya, ini menarik karena terkait dengan keluarga, Ustaz. Kami ingin bertanya, bagaimana metode dakwah yang paling tepat dari seorang anak kepada orang tuanya yang telah melakukan syirik akbar? Syukran. Baik. Tentang masalah kesyirikan, maka kita wajib untuk mengingkari kemungkaran. Apalagi dia adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang kita cintai. Ya, mengingkari kemungkaran, ya, tidak harus dengan menunjukkan bahwa kita ini marah kepada mereka. Tidak harus kita menunjukkan bahwa kita membenci mereka, tidak. Tapi lakukanlah dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Luqman ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wajahidhum wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Ya, jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk melakukan kesyirikan, ya, kepadaku, maka jangan engkau taat kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi bersahabatlah dengan mereka, ya, temani mereka, bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan pergaulan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, surat Luqman ayat 15, Allah menyebutkan bahwa terkadang seorang itu memiliki orang tua yang kafir, orang tua yang berbuat kesyirikan. Apa yang harus dilakukan? Kita tidak mentaati kesyirikan mereka, akan tapi kita tetap berbuat baik. Dan bisa jadi berbuat baiknya kita kepada mereka itu merupakan kunci hidayah orang tua kita. Jadi, ikhwan, berapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah bukan karena kajian-kajian, bukan. Tapi karena akhlak baik orang yang membawakan hidayah kepada orang tersebut. Itu betapa sering hal ini terjadi. Ya, sehingga tunjukkan akhlak baik kita kepada orang tua kita. Ya, kemudian berbuat baiklah semaksimal mungkin, sambil kemudian memberitahukan bahwa perbuatan ini merupakan kesyirikan. Ya. Dan tunjukkan bahwa antum menjelaskan dia, ya, bahwa ini kesyirikan itu dengan rasa bahwa antum itu betul-betul menginginkan kebaikan untuknya. Ya, bukan menggurui. Ya, bukan antum sebagai orang yang punya ilmu, bukan. Tapi antum sebagai anak yang ingin menyelamatkan ayahnya. Ya, tunjukkan itu. Ya, kasih tahu ke ayahnya. Ya, jelaskan perasaan antum. Ya, semoga ini bisa menjadi cara untuk ayah antum atau ibu antum mendapatkan hidayah. Intinya Rasulullah SAW mengatakan, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu jika diletakkan pada suatu perkara, maka perkara itu akan menjadi indah. Ya, kalau dakwah antum dengan lemah lembut, maka dakwah antum pasti indah. Ya, wa la yunza'u an syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan itu diambil, dicabut dari sebuah perkara, kecuali perkara itu akan menjadi buruk dan tidak enak untuk dilihat.
Ya, sebaik apapun dakwah kita, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, ya, pemahaman para sahabat yang antum tunjukkan, tapi kalau ternyata akhlak itu kurang baik, ya, kemudian kita menyuguhkannya bukan dengan lemah lembut, ya bisa jadi malah tertolak. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silahkan kalau ada penanya langsung lagi. Kalau belum, Ana langsung ke chat lagi, lanjut. Baik, belum ada ya. Ana lanjut ke chat ya. Ini pertanyaan mengenai pemimpin Ustaz. Ustaz yang, seorang Ustaz atau da'i yang menghukumi kafir, terutama kepada ulil amri. Jadi apabila ada seorang Ustaz atau diustadkan yang menghukumi kafir salah seorang atau lebih dari menteri-menteri kita, bagaimana sebaiknya sikap kita? Apakah orang seperti ini layak diambil ilmunya? Mengkafirkan beberapa apa? Menteri-menteri, Ustaz. Ulil amri dalam hal ini. Baik. Ya, akhi, ini pertanyaannya terlalu umum ya. Jadi maksud Anda, Nabi Shallallahu ada perkataan pepatah yang sangat baik. Pepatah ini mengatakan, "I'rifil haq, ta'rif ahlah." Pelajarilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran. Jadi, wallahu a'lam, dia mengkafirkan sekarang ada buktinya atau tidak, kemudian atas dasar apa. Ya, karena ini adalah satu hal yang berkaitan tentang pengetahuan kita tentang ilmu syar'i, itu yang pertama, dan yang kedua pengetahuan kita tentang seseorang yang divonis. Ya. Bisa jadi ilmu syar'inya benar, kaidah-kaidahnya benar, tapi untuk divoniskan kepada seseorang itu tidak benar. Karena seseorang ini punya keadaan-keadaan tertentu yang akhirnya dia melakukan hal demikian misalnya. Ya. Atau misalnya, maksudnya ini terlalu umum sehingga kita nggak tahu. Ya. Jadi intinya ya, tentang masalah takfir atau vonis kafir. Yang pertama, ini adalah perkara yang membutuhkan ilmu. Perkara yang membutuhkan ilmu. Jadi seseorang harus betul-betul ilmunya itu benar, ilmunya itu di atas Al-Quran dan Sunnah. Baru bisa dipegang perkataannya. Ya. Dan ilmu tentang hal ini, ikhwan, bukan kemudian siapa saja yang baru ngaji sekali dua kali kemudian bisa berbicara dalam hal ini, tidak. Ya. Bahkan sebagian ulama sering kali mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan besar itu untuk ulama-ulama besar. Permasalahan besar itu untuk ulama-ulama besar, ya, sehingga kalau kemudian ya, orang ini mengkafirkan dengan kaidah-kaidah yang benar, ya, dan keadaan-keadaannya benar, maka takfirnya di atas kebenaran. Akan tapi kalau ternyata takfirnya ini ya, bukan di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan dari pemahaman para sahabat, ya, apalagi kemudian takfirnya itu serampangan, ya, tanpa menjelaskan kepada orang yang dikafirkan, ya, tanpa menjelaskan dulu, tidak ada iqamatul hujjah, maka ini termasuk takfir yang serampangan. Ya, sehingga hati-hati dalam permasalahan ini, dan jangan sampai kemudian kita terjatuh dalam ya, pemahaman-pemahaman kharij seperti ini, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, atas jawabannya. Mungkin 2 pertanyaan lagi sebagaimana yang tadi kita rencanakan, 5 pertanyaan terakhir ya. Ini kita 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai surah Al-Imran ayat 118 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mohon penjelasan mengenai ayat ini Ustaz, terutama di bagian menimbulkan kemudaratan bagimu. Kemudaratan apa yang dimaksud di ayat ini? Al-Imran ayat berapa? 118. Al-Imran 118. Ya. Baik. Ayat ini ya bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum
qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Tadi pertanyaannya apa? Apa arti sahabat atau apa? Mohon penjelasan tentang ayat ini, terutama di bagian mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Jadi, kemudorotan di sini apa maksudnya, Ustaz? Iya, baik. Di sini, ikhwan, arti dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bitanatan min dunikum, seorang sahabat dari selain kalian. Maksudnya selain agama kalian, maksudnya orang-orang Islam. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan maksud dari bitanah. Jadi sahabat itu dalam bahasa Arab ada banyak. Disebutkan bitanah, disebutkan sahib, disebutkan sadiq. Dan arti dari bitanah adalah sahabat seseorang yang sangat dekat, yang mengetahui isi dari urusan-urusan yang dia miliki. Ibnu Katsir mengatakan al-bitanatur rajul hum khassatu ahli alladziina yattali'un ala dakhili amrih. Sehingga maksud dari bitanah di sini adalah sahabat yang sangat dekat, yang mengetahui tentang urusan-urusan dalam seseorang. Karena seseorang, kalau dia kemudian menjadikan sahabatnya adalah orang yang selain dari orang-orang yang beriman, apalagi dalam urusan-urusan penting dalam kehidupannya, apalagi kalau kemudian seseorang ini memiliki pengaruh, seperti pemimpin, atau dia adalah orang yang didengar perkataannya, maka persahabatan dia dengan seorang yang kafir, yang tidak seagama dengannya, ini akan memberikan kemudaratan yang besar. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mungkin ridha kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian mengikuti agama mereka. Sehingga itu adalah akidah dasar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka nggak ridha dengan keislaman. Itulah mengapa kemudian dari zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang, mereka selalu menggerogoti kaum muslimin, sehingga itulah kemudaratan yang dimaksud dalam ayat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kajian kali ini. Ini insya Allah sebenarnya materinya sudah dijelaskan Ustaz, tapi mungkin perlu ditekankan karena ini terkait kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar. Izin bertanya, bolehkah kita sebal dengan orang Muslim yang suka membangga-banggakan orang kafir, mencintai orang kafir, dan lain-lain, apalagi kalau beliau-beliau itu sedang bercerita seberapa bangganya mereka sama orang kafir tersebut? Jazakallahu khairan. Apakah boleh kita sebal pada orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Itu pertanyaannya. Ya, jelas boleh ya. Karena maksud sebal di sini mungkin nggak setuju dengan pendapatnya, kemudian nggak setuju dengan pendapatnya karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ini satu hal yang positif. Jadi memang sebagian kaum muslimin berlebih-lebihan dalam memandang orang-orang kafir. Kita sebagai muslim yang jadi orientasi kita dalam berpikir itu harusnya agama. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi pola pikir kita itu harus yang menjadi prioritas adalah agama kita. Jadi apapun langkah kita, apapun hal yang ingin kita lakukan, seharusnya kita timbang dengan timbangan agama. Ini sesuai atau tidak. Kalau sesuai kita lakukan, kalau tidak sesuai kita nggak boleh melakukan. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang mereka terlalu berlebih-lebihan dalam memandang orang-orang kafir. Dan memang betul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Mereka mengetahui secara zahir tentang kehidupan dunia. Mereka memiliki ilmu, mengetahui secara zahir tentang kehidupan dunia.
akan tapi mereka lalai dari akhirat. Nah, Allah mengakui bahwa mereka mengetahui ilmu tentang dunia. Emang benar. Ya, mereka dalam urusan dunia mereka lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena memang orientasi mereka adalah dunia. Ya, sehingga waktu mereka itu betul-betul 100% untuk dunia. Dan mereka mendapatkannya. Tapi orang-orang muslim, ya, orang yang beriman, dia nggak bisa menjadikan waktu yang efektif dalam satu hari, katakanlah 5 jam, atau 6 jam, atau 7 jamnya itu, semuanya untuk dunia dia nggak bisa. Waktu bangun tidurnya dia itu nggak bisa untuk dunia semua, nggak. Dia bangun tidur, dia harus sholat dulu. Sholat subuh, kemudian dia baca zikir pagi petang, dia membaca Al-Quran, itu menghabiskan waktu mungkin setengah jam, kemudian dia bercengkrama sama keluarganya dulu, ya. Kemudian di siang hari mungkin dia sholat lagi, zuhur, dia harus pergi ke masjid, meninggalkan pekerjaannya, kemudian asar pun demikian, maghrib, isya, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk baca buku, ada waktu untuk mendengarkan kajian, ya, ada waktu untuk bersedekah, ada waktu untuk menyantuni anak yatim. Ya, seorang muslim itu orientasinya akhirat, sehingga dia memang nggak punya waktu sebanyak orang kafir untuk dunia mereka, gitu loh. Sehingga maksudnya adalah bahwa betul ya, ketika seorang itu membangga-banggakan orang kafir, maka dia jatuh dalam sebuah kesalahan besar, ya. Jatuh dalam kesalahan besar. Betul kita meyakini bahwa mereka mengetahui tentang dunia, tapi itu tidak serta-merta menjadikan mereka mulia. Tidak serta-merta kemudian mereka di atas orang-orang mukminin, tidak. Ya. Sehingga orang mukmin, ya, walaupun dia adalah orang yang nggak tahu tentang dunia, ketika dia beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah dengan benar, dia sholat, dia puasa, mengerjakan kebaikan-kebaikan, walaupun dia nggak sehebat orang-orang musyrikin dalam berbisnis, maka yang lebih mulia adalah orang yang mukmin dan muslim. Ini adalah satu akidah yang harus kita yakini, sehingga yang meyakini selain ini, ya, dia terjatuh dalam kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, barakallahu fiik. Insya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini. Antum mau menutup Ustaz? Mungkin kesimpulan? Cukup insya Allah. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz sekali lagi atas sharingnya malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan atas ilmu antum, kesehatan, dan insya Allah waktu luang ya Ustaz, sehingga kajian-kajian ini kita bisa rutinkan terus. Dan kepada teman semuanya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada malam ini, apa yang kita pelajari malam ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa amalkan, dan juga mudah-mudahan kita bisa mendakwakan minimal ke orang-orang terdekat kita. Barangkali terakhir sebelum kami menutup, sekali lagi kami mengingatkan di kolom chat ada beberapa pengumuman, 4 poin pengumuman. Yang pertama mungkin Ana bacakan. Yang pertama, kajian ini insya Allah rutin setiap Kamis jam 19.30 waktu Indonesia Barat, insya Allah, sampai 19.40 biasanya, karena mengakomodir yang melakukan sholat Isya. Sehingga, dan ini kajian ini untuk umum, jadi kalau misalnya rekan-rekan mau mengajak teman-teman yang lain, keluarga dan sebagainya, dipersilahkan sekali. Kemudian yang kedua, mohon bisa diisi survei yang baru bergabung untuk bisa kami data, sehingga memudahkan untuk penyebaran informasi-informasi terkait kegiatan TI 2006 mengaji ini. Karena tadi kita lihat juga misalnya hari ini kita ganti link gitu ya, Zoom linknya dari yang lama ke yang baru. Qadarullah masih banyak rekan-rekan kita yang masuk ke link yang lama, mungkin karena tidak tergabung di grup yang Jarkom itu, sehingga tidak mendapatkan informasi yang terupdate gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang belum mengisi survei, kami sangat menyarankan untuk mengisi survei sehingga kami bisa masukkan ke dalam grup jaringan komunikasi yang biasa kami pakai untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan kita. Kemudian yang ketiga, YouTube dari channel kajian-kajian ini bisa dibuka juga, itu namanya TI 2006 Mengaji. Insya Allah di sana semua kajian-kajian yang lalu sudah kami up. Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan pengembangan kegiatan kita. Alhamdulillah tampaknya antusias dari ikhwah sekalian sangat besar, dan kita berencana untuk mengembangkan ini ke ranah-ranah yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal tambahan buat kita semua. Dalam waktu dekat kita mewacanakan untuk menambah kajian ini untuk ke topik-topik lain, misalnya muamalah gitu ya. Dan kemudian kita juga berencana untuk menambah
ini menjadi kegiatan sosial apa namanya, seperti misalnya makanan untuk hari Jumat, makanan berbuka dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang kita sedang rencanakan, dan untuk bisa merencanakan ini dengan baik, kami butuh untuk mendata jika teman-teman di sini ada yang mau berpartisipasi sebagai donatur tetap. Sehingga dengan adanya donatur tetap, di sana ada pendataannya, kira-kira per minggu atau per bulan donatur tetap ini mau seperti apa kira-kira komitmennya dalam mendonasikan kegiatan-kegiatan kita ini, kita bisa merencanakan dengan lebih baik, mudah-mudahan, sehingga apa namanya, pada akhir eksekusinya pun lebih baik. Jadi itu harapannya, mudah-mudahan ini sukarela saja, sekali lagi tidak ada paksaan dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi usaha kita juga untuk bisa mengembangkan ini ke amalan-amalan soleh lain sekali lagi. Baik, kira-kira itu mungkin dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.